Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kami sampaikan kepada Amang Sian untuk menyampaikan pemaparannya. Amang Inang, saya akan lebih banyak membacakan dari buku ini biar lebih jelas ya. Jadi nanti Amang Inang bisa mengulangnya lagi di rumah. Saya masuk minggu yang lalu sebenarnya belum masuk kita ke apa yang ditugaskan ke saya, yaitu cara membuat pendahuluan, isi dan ilustrasi khotbah. Baru hari ini. Kita di buku kita di halaman 24, di buku berkhotbah halaman 24, di buku panduan kita di halaman 8 ya, di halaman 8. Ya, pada umumnya sebuah khotbah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Tetapi ketiga-tiganya itu menjadi satu kesatuan dan tidak terasa bahwa dari pendahuluan dia sudah masuk ke isi dan dari isi tidak terasa dia sudah masuk ke penutup. Pendahuluan itu tidak lebih dari 1/8 dari seluruh khotbah. Jadi kalau kita berkhotbah 24 menit, dia hanya sekitar 2 sampai 3 menit. Kemudian ada isi, ini merupakan bagian tengah atau tubuh khotbah. Disitulah terletak isi khotbah dengan seluruh pokok-pokok dan bagian-bagiannya. Di dalam ini jugalah dimasukkan ilustrasi untuk memperjelas ide-ide yang kita terangkan di dalam isi khotbah. Lalu yang terakhir nanti penutup khotbah, itulah yang menjadi klimaks. Jadi kita pasti pernah menonton film, dia harus punya klimaks, dan setelah klimaks stoplah di sana, jangan sampai ada anti klimaks ya. Ketika orang sedang enak-enaknya, tutup di situ. Jadi mulo hatabata madok mangan ahabah arubara, apa sih namanya, seperti terputus dia ya, pas enaknya dia diputus. Itulah, dan itu juga adalah 1/8 dari bagian seluruh khotbah. Sekarang dengan pendahuluan. Next. Ya, next. Ya. Oh, ya, ini tadi ya. Next. Pendahuluan yang baik. Next. Pendahuluan penting karena walaupun merupakan sesuatu yang sulit, tetapi kita harus ingat kesuksesan mulai dari awal. Jadi kesuksesan memulai dengan baik pada kesempatan pertama. Demikian halnya dengan khotbah. Pendahuluan merupakan sebuah kontrak antara pengkhotbah dan pendengar. Jadi di pendahuluan itulah kita mengikat kontrak dengan pendengar. Ya, karena itulah suasana hati pengkhotbah sendiri akan dipengaruhi oleh pendahuluan dari khotbahnya. Saya sudah katakan minggu yang lalu, yang paling sulit bagi saya untuk menyusun khotbah adalah mencari pendahuluannya. Kalau pendahuluan saya sudah dapat, maka yang lain-lain akan lebih mudah ya. Namun harus diakui bahwa membuat sebuah pendahuluan yang baik itu sangat sulit. Diperlukan ketekunan guna memperoleh pendahuluan yang baik. Yang pasti pendahuluan khotbah sangat menentukan kesuksesan khotbah. Ini dikatakan oleh ahli. Bila Anda gagal menggerakkan kuping pendengar dalam pendahuluan, jangan harap Anda menggerakkan hatinya dalam bagian selanjutnya. Ya. Sekarang apa gunanya? Yaitu pertama membangkitkan minat pendengar. Next. Oh ya, benar. Membangkitkan minat pendengar terhadap tema. Kemudian mempersiapkan pendengar untuk hal selanjutnya. Jadi pendahuluan itu adalah alat untuk mencapai tujuan khotbah. Pendahuluan itulah yang menunjukkan arah, jurusan dari khotbah itu. Karena itulah pendahuluan itu diibaratkan seperti serambi, teras rumah. Jadi siap teras do masuk tu jabu. Tetapi tidak pernah teras lebih besar dari rumah, bukan? Ada ukuran yang pas, yang serasi antara teras dengan
rumah, tetapi orang masuk ke rumah melalui teras. Tetapi dan teras itu tidak terlepas dari rumah, tetapi tidak ada di dalam rumah. Seperti itulah pendahuluan khotbah, ciri-cirinya di halaman 26. Slide 19, silakan. Next. Ya. Tadi pendek, singkat, serasi antara seperti rumah dengan teras. Kemudian dia harus menarik, dia harus menumbuhkan interest. Tadi sudah saya katakan, bila kita tidak mampu menggerakkan kuping pendengar pada pendahuluan, jangan harap bisa menggerakkan hatinya pada isi berikutnya. Yang ketiga, pendahuluan yang baik seharusnya tidak pernah dilupakan oleh pendengar. Ya, setelah sekian puluh tahun berkhotbah dan bertemu dengan orang-orang yang mendengarkan khotbah saya pitor ulu di mana amang saya huingot do jamitamuna tahun nasaon kolam memulai pitor di dok kamu songonon begitu. Jadi pendahuluannya itu sering sangat diingat. Kemudian pendahuluan yang baik itu harus bersifat perantara seperti teras untuk rumah. Cara membuat pendahuluan yang baik. Next. Ya. Pertama, informatif, di mana pengkhotbah menginformasikan latar belakang apa saja yang dapat membantu pendengar memahami nats atau khotbah selanjutnya. Informasi ini bisa berupa latar belakang nats, situasi politik, agama, ekonomi pada waktu penulisannya, atau informasi tentang orang, kota, kejadian yang ada dalam nats. Tetapi ingat, jangan membuat uraian yang terlampau panjang. Ya, gabe luja, gabe habis di kita paturakon jarak Yerusalem dengan Yeriko. Ini selalu yang selalu dikatakan oleh almarhum S.I. Nababan, ya. Tetapi sangat perlu, terutama ketika kita berbicara dengan kitab Ibrani, kitab Petrus. Kita harus tahu mengapa nats-nats yang ada di kitab itu dikatakan. Seperti yang saya sudah singgung minggu yang lalu tentang surat Ibrani, bukan? Karena ada situasi tertentu yang dihadapi oleh penulis, dan untuk menghadapi situasi itulah penulis menuliskannya. Jadi kalau dia berbicara tentang malaikat, berbicara tentang Melkisedek, berbicara tentang imam besar, berbicara tentang perantara dan lain-lain, semuanya itu ada dalam rangka untuk mengembalikan hati umat penerima surat Ibrani itu agar tetap berkokoh pada iman kepada Kristus, tidak mau murtad, mau kembali ke agama Yahudi yang lama. Dan terutama juga di perjanjian lama. Ya, kalau kita membaca, kalau ayatnya dari nabi-nabi, maka tidak jarang kita harus memulai dari situ. Tetapi itu hanya perantara yang singkat. Informasi yang kita sampaikan hanya yang berhubungan langsung dengan teks yang akan kita khotbahkan. Bukan mau menerangkan surat itu keseluruhan. Bukan mau menerangkan surat nabi-nabi itu atau kitab itu keseluruhan. Tetapi yang hanya berhubungan langsung dengan nats yang akan kita khotbahkan. Yang kedua, pendahuluan yang berisi wawasan dengan memperkenalkan sebuah wawasan yang mempunyai nilai penting bagi isi khotbah. Ini bisa kita dapat dari buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan atau penemuan-penemuan para ahli, misalnya tentang oralit. Saya sangat suka dengan ini. Oralit dulu, ketika Indonesia dilanda oleh, bukan pandemi ya, apa namanya? Muntaber dulu ya, muntaber. Lalu ada penemu obat namanya oralit. Tetapi bagaimana supaya oralit ini dikenal oleh semua orang, maka pemerintah menciptakan sebuah lagu, ya. Ingat apa itu? Itu saya itu naik. Pokoknya itu komisi oralit obatnya, begitu kan? Oralit siap sedia, begitu. Jadi waktu saya masih kecil, saya sudah tahu bahwa kalau muntaber ada obatnya, oralit. Seperti itulah kita harus memberitakan Roma 1 ayat 16, bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi ilustrasi itu kita gunakan. Kemudian saya selalu pakai ilustrasi tentang
matahari, bulan dengan bumi. Matahari yang punya cahaya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Bagaimana saya orang berdosa bisa menjadi terang? Lalu kita ilustrasikan dengan ketiga benda angkasa ini. Bulan bersinar pada malam hari. Padahal dia tidak mempunyai sinar, bukan? Tetapi dari mana sinarnya? Yaitu dari ketika dia berhadapan langsung dengan matahari. Tetapi ketika dia diantarai oleh bumi, maka dia tidak bisa bersinar. Itu teh? Ya, seperti itulah saya bisa menjadi terang. Saya menjadi terang bukan dari diri saya, tetapi karena ada Yesus. Sehingga saya bisa menjadi terang selama saya menghadapkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Itulah ilustrasi pendahuluan dan ilustrasi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada pendahuluan dengan pernyataan yang mengejutkan, misalnya dengan memaparkan statistik yang mengejutkan tentang jumlah perceraian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat statistik bahwa 75% yang bercerai di Jakarta Timur adalah orang Batak. Tentu sekali orang Batak yang ada di Jakarta Timur itu rata-rata adalah ruas HKBP atau sedikitnya orang Kristen. Itu statistik yang sangat mengejutkan. Mungkin yang lain. Dan ada saya bikin begini, seharusnya gereja harus pergi ke neraka karena kota kita sudah seperti neraka karena jumlah pembunuhan selama setahun ini di kota ini ada 200 kasus dan lain-lain. Tetapi pernyataan seperti itu bisa mengejutkan pendengar. Atau yang keempat dengan kata atau kalimat kunci yang diterangkan, misalnya tentang gembala. Kalau kita menerangkan tentang Mazmur 23 atau Yohanes 10, ya, kita terangkan gembala. Kopatorang okumatong dak songon ini yang diterangkan di situ bukan seperti gembala di Balige, songonau parmahannya dulu, bukan? Ala parmahan di Balige, gembala di Balige itu dari belakang dia memukul dia. Tetapi gembala orang Palestina itu tidak, dia ada di depan, dia membimbing. Itu perbedaannya. Kemudian yang kelima, pendahuluan dengan menerangkan pengalaman hidup sehari-hari. Hamuak kadungan, Bapak Ibu Saudara pernah ke mall? Di mall itu ada jualan baju, ada displaynya di sana, baju yang sangat cantik. Ketika kita melihatnya, kita mengagumi, kita melihat, mengagumi, dan kita membayangkan, kita menggunakan betapa cantiknya saya bila baju itu ada di tubuh saya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Kita meninggalkan baju itu dan pergi ke tempat lain, dan setelah itu kita melupakan. Saya takut bahwa Natal kita malam ini juga bisa seperti itu. Malam ini kita mengagumi Yesus yang lahir dengan lagu pujian yang hebat, tetapi setelah keluar dari sini kita sama seperti melihat baju tadi, tidak punya bekas apa-apa, begitu ya. Dengan menerangkan kejadian istimewa atau yang aktual atau yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Ketika COVID merebak dan memporak-porandakan kehidupan manusia, muncul banyak tanya mengatakan, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar ada untuk kami? Atau orang juga bertanya, siapakah yang berdosa sehingga pandemi harus seperti ini? Seperti kata amang moderator tadi, selama hidupku baru ini. Sudidu hitam adok songoni, bukan? Karena ini baru pernah kejadian seperti ini, bukan? Ya, itulah yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian ketujuh, pendahuluan dengan ungkapan biasa tetapi diungkapkan dengan tidak akrab. Om matahe ala nimokus. Potohamu do lapatan nimokus. Rakus, inilah gara-gara rakus. Nah, ini mengatakannya itu juga, inilah gara-gara rakus, bukan begitu, saudaraku? Inilah gara-gara rakus. Nah, seperti ada, begitu ya. Dengan gaya mengatakan itu orang sudah adonan yang dohonon nih perjami tahun, begitu. Itulah kalau kita mau menerangkan kerakusannya si Isabel dan si Ahab untuk mengambil tanahnya si Nabot itu. Atau dengan bahasa retorika, aitohodo pedinungani debatahita
Mulo didongani di bata hita buasa itutungi halakan, buasa paluasonna ditutungi halakan garejata, buasa dipaluas ditebah ya kapat dita dan lain-lain. Kemudian pendahuluan dengan mengajukan pertanyaan yang sedang hangat dibicarakan, misalnya waktu saya dengan pendeta Bintang dulu di Dolo Sanggul, waktu itu marak sekali tugel ya. Lalu kita katakan, "Ai bu itu si tua martugel." Begitu ya. Wah, torado to. Ai bu itu doh parediama tahe lau tu parjujian. Begitu kan? Mulo binoto songon nahangat gudang parediama ibana lese lau tu parjujian misalnya, bukan? Bu itu martopak marede di parmingguan, begitu. Waktu baru-baru apa itu? Heboh-hebohnya ini ibadah ini. Bu itu apakah bisa dibaptis dua kali? Kedua kali? Tohodo, apakah benar orang Kristen tidak bisa lagi menggunakan ulos? Itu kan. Jadi pertanyaan seperti itu langsung menarik perhatian dari pendengar. Kemudian nomor 10, pendahuluan dengan kalimat yang provokatif. Ini benar-benar biadab. Aut sugari dihitau ramasa songona diturpu nau pujahan kini pitor dohonot tama tumago mai pitor taseat, begitu bukan? Misalnya ketika kita mengetahui membaca nats perumpamaan Tuhan Yesus, ada seorang yang dilunasi hutangnya, bukan? Yang berhutang 500, kemudian datang si kreditornya itu, kreditor ya, debitor ya. Tona haput cuma ini bukan? HP tokenai baju pengmaibana doh adong persinggiranna 5 rupiah, bukan? 5 rupiah. HP anggui bayar sekarang sampai dibukuli, bukan? Ya, jangan mulu dihitau masa rakyat juga dihitau anggui tasya mai begitu. Jadi ada itu membuat orang menjadi tertarik, bukan? Atau pendahuluan dengan sebuah humor, atau pendahuluan dengan sebuah cerita. Kamu kadongan dinasahali pada suatu ketika berbicaralah si laut dengan si sungai. Hei sungai, kau jangan terlampau boros, jangan kasih dari sana, dari berapa puluh kilometer kau berjalan, kau habiskan memberi airmu kepada irigasi yang kecil-kecil. Jadi sedikit kau sampai ke saya, kata si laut. Oh, ya. Ulu abang, kata si sungai. Tapi kemudian terjadilah musim kemarau yang sangat panjang. Pada awalnya memang si laut itu masih banyak airnya. Tetapi lama-lama karena musim kemarau semakin panjang, kemudian menjadi habis. Lalu apa yang terjadi dengan si sungai itu? Ternyata airnya si sungai itu masih terus mengalir. Dari mana airnya itu? Yaitu ketika dia mengalir sebegitu jauh dan memberikan airnya di dalam perjalanan itu kepada sawah-sawah yang di sampingnya, disitulah muncul mata air yang baru. Dan ketika tidak ada lagi air dari hulu sana, maka mata air itulah yang memberikan airnya ke dia. Begitulah orang yang memberi, ya, yang suka memberi. Nanti idokon buku si Amsal, bukan, bahwa orang yang suka memberi itu pinoparnya, keturunannya itu tidak pernah meminta-minta dan lain-lain. Itulah beberapa cara membuat pendahuluan. Ya, sekarang kita masuk dengan isi khotbah. Kita masuk dulu ke halaman 21. Di sana ada menyusun kerangka khotbah, halaman 21 ya, nomor 6. Di B, pengkhotbah menetapkan urutan-urutan ide sehingga khotbah itu mengalir seperti air, tidak melompat-lompat tetapi sistematis. Jadi kosongan mardalad duibana terus tusada tujuan, tidak sebentar ke sana balik lagi, atau sebentar ke sana lalu ke sini lagi, pendengar yang capek. Itu dia do jamitan di tahun ninna. Tetapi harus tetap dia
Karena itulah saya mencoba, kalau saya menyusun khotbah itu sampai hari ini, ada A nomor satunya itu kalau ada beberapa ide A, B, C, D, walaupun tidak harus dikatakan itu baru nomor 2, sehingga terlihat. Kemudian peralihan dari satu pokok ke pokok yang baru itu seperti kita mengganti persneling dari persneling 2 ke persneling 3, lalu setelah semakin lancar ke persneling 4 dan seterusnya. Dan kalau kita mau mundur lagi, dia bukan dari 5 langsung ke 1, orang menjadi shock begitu, atau dari 1 langsung ke 3 dia akan shock begitu. Tapi harus smooth dia. Jadi harus ada urutan yang logis dari satu ide ke ide yang lain, karena khotbah itu harus menjadi satu keutuhan. Tetapi satu keutuhan itu terbagi-bagi dan pembagiannya itu harus jelas. Di C-nya itu, khotbah haruslah seperti sebuah drama yang dimulai dengan sesuatu yang menarik, yang dapat menarik hati dan perhatian pendengar, kemudian berkembang sebagaimana cerita itu berkembang, kemudian diberi sesuatu yang lucu. Nanti kita terangkan ilustrasinya, yaitu dengan cerita lucu, dengan humor atau dengan ilustrasi, guna menghilangkan ketegangan, kemudian semakin rumit. Ala par bioskop bos matu aku nak penak na julu tiki marhalet tami dak pola ya kami manot disi ya. Ya, tetapi dulu waktu saya masih muda itu yang paling apa adalah film India, bukan? Ya kan? Jadi di film India itu ketika ceritanya itu tegang, maka akan diselipkan sesuatu yang lucu-lucu, ya, sehingga ini kembali fresh lagi. Seperti itulah nanti gunanya ilustrasi itu untuk mengurangi ketegangan. Kemudian semakin rumit, kemudian lebih serius lagi, dan akhirnya tiba pada sebuah klimaks. Ketika khotbah tiba pada klimaks, pendengar harus terkejut. Itulah seharusnya isi khotbah itu. Lalu kita kembali sekarang ke halaman 29. Ya, next slide 23-24, Bang. Itu ya. Oh ini, oh ya. Tang buibi hujaha. Ya itu soalnya. Ya, guna ilustrasi. Jadi ini di dalam khotbah itu ada, perlu kita memasukkan ilustrasi. Tidak harus seperti yang ini, tetapi nanti laos mamereng di tikina manusuk khotbah hidu hita. Tetapi kita harus tahu dulu apa artinya. Dikatakan ilustrasi itu membantu pengingatan, menggerakkan emosi, menciptakan kebutuhan, menyedot perhatian, membangun hubungan antara pengkhotbah dengan pendengar. Itu kata si Ian McPherson. Ya. Ilustrasi dapat berguna, next, membuat khotbah menjadi jelas. Itu artinya to illustrate, ya, membuat sesuatu itu menjadi terang benderang. Jadi umurado kita mengatusi sesuatu bila itu diterangkan dengan ilustrasi. Karena itulah Tuhan Yesus selalu menggunakan ilustrasi dan menggunakan perumpamaan. Dan biasanya ini yang paling diingat oleh Ruasni Huria. Kemudian membuat khotbah menjadi menarik karena orang sangat menyenangi cerita. Tingkat respons pendengar akan meningkat ketika mendengar ilustrasi. Kemudian nomor 3 itu menghubungkan teologi dengan kehidupan. Ini buku ini, saya nggak tahu apakah kalian pernah melihat buku. Sayang sekali ini saya nasupaju penggodo evorus namantan, ya, apa emeritus Dr. Lumban Tobing. Ya memang beliau harus kita akui sebagai penulis yang luar biasa. Ini ada bukunya, udah lama sekali buku ini, berteologi di dalam ilustrasi. Jadi dengan ilustrasi itu sesuatu yang sangat rumit, teologi yang sangat rumit itu bisa kita terangkan dengan mudah. 2 minggu yang lalu saya diminta menjadi pembicara di sebuah punguan perempuan. Ada seorang perempuan yang baru masuk dari agama Islam. Lalu dia bertanya,
Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menerangkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sempurna? Bagaimana saya menerangkan itu kepada anak saya? Oke, saya terangkan hanya sekitar 5 menit, Bu, dengan ilustrasi. Ya, pertama, kita memakai beberapa istilah. Yesus itu menjadi juru selamat yang sempurna karena dia adalah jalan dari manusia menuju kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau ini apa? Ini jurang. Jurang yang sangat dalam. Yang terjadi karena dosa manusia. Kita bisa menyeberang dari kiri ini ke kanan bila di sini ada sebuah jembatan. Dan jembatan itu harus tiba di sisi kiri sana dan tiba di sisi kiri sana. Kalau dia di tengah-tengah bisa? Tidak bisa. Oke? Bila ada jalan itu, maka kita bisa berjalan kembali dari sana ke sana. Seperti itulah dengan Tuhan Yesus. Oleh dosa, maka antara manusia dengan Allah ada jurang pemisah yang sangat dalam. Lalu sekarang bagaimana mengembalikan manusia untuk hidup yang kekalnya di dalam Allah? Yaitu harus ada jalan. Itulah Yesus. Bagaimana, mengapa dia bisa? Yaitu dia harus ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Yaitu dia menjadi manusia 100%, sehingga dia bisa tiba di sisi manusia, tetapi dia adalah Allah 100%, sehingga dia bisa tiba di sisi kanan. Karena itulah dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa selain dari aku. Mengapa dia katakan tidak ada? Ya, tidak ada yang lain, karena hanya dia yang bisa lakukan. Tanya Inang, di mana ada agama lain termasuk agamamu yang lama? Apakah ada juru selamat di sana yang bisa seperti itu? Itu satu. Ya kan? Itu ilustrasinya kan lebih mudah. Lalu yang kedua adalah penebusan. Kalau istilah penebusan itu dari pajak gade, bukan? Allah kurang kepe ngau, maka saya ini gadikan sama Amang Situmorang 1 kilo emas. Lalu beliau kasih ke saya 100 juta. Selama saya gadekan ini ke Amang Situmorang, maka hasil dari seluruhnya ini ada untuk Amang Situmorang. Sekarang bagaimana supaya ini kembali ke saya? Saya harus kembalikan uang, bukan? Tidak bisa saya kembalikan dengan apa namanya? Dengan bulung-bulung, bukan? Tidak bisa, bukan? Harus dengan uang. Uang apa? Yaitu uang senilai harga ini ketika saya gadekan ke beliau, yaitu harga 100 gram emas. Misalnya, bukan? Ya. Seperti itulah manusia, dia tergadai kepada si iblis karena sudah berdosa. Karena itulah dia harus mati, karena hutang dosa adalah maut. Lalu sekarang bagaimana supaya bisa dia keluar dari perhatobanon si dosa itu? Harus ditebus. Dengan apa? Ya, karena yang digadaikan itu adalah nyawa, maka harus ditebus dengan nyawa. Nyawa siapa? Tidak bisa nyawa binatang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dengan apa? Dengan nyawa manusia. Manusia mana? Karena tidak ada lagi manusia yang tidak tergadai. Untuk itulah Allah mau menjadi manusia. Tetapi bedanya apa? Tidak berdosa, sehingga nyawanya tidak ikut tergadai. Karena itulah Yesus memberikan nyawanya di kayu salib kepada si iblis. Iblis, nah, kau dari dahulu kau sudah ambil nyawanya si Adam. Sekarang saya tebus. Ahabainu manubu sinasi budisi. Bahosa nise. Bahosaku isi hohurua. Nah, itu kan. Sayalah Adam kedua. Adam pertama itu sudah sama kamu. Saya sekarang Adam kedua, yaitu manusia yang baru, yang benar-benar tidak berdosa. Oke? Nah, paham. Makanya dipakai istilah dibayar lunas. Ya, ilustrasi itu mempermudah kita memahaminya. Dan ada lagi, banyak lagi ilustrasi yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian ada kemudian menjelaskan nomor 3, nomor 2, ilustrasi berfungsi menjelaskan pokok khotbah. Ilustrasi berfungsi sebagai hiasan yang memperindah khotbah.
Ilustrasi berfungsi untuk meyakinkan. Itu yang digunakan oleh Nathan. Ini luar biasa. Bayangkan seorang raja memiliki sebuah rahasia yang war-war. Binnya juga badan intelijennya juga tidak tahu rahasia itu. Asprinya juga tidak tahu rahasia itu. Hanya Daud yang tahu, bukan? Dan itu sangat berbahaya, pembunuhan berencana, bukan? Dan dia pikir dia sudah aman, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba datanglah si Nathan. Tapi coba kalau si Nathan mengatakan, raja, ayaung dosam tu si membunuh si Uria. Apa yang harus dilakukan oleh si Daud? Dia akan langsung di mulut saunari, tembak mati, bukan? Ya, igunihon inna hatana julu, bukan? Dia akan dikarungkan supaya semua ditutupi, bukan? Tetapi itulah hebatnya Nathan. Dia datang lalu dia bercakap-cakap dengan raja. Hei raja, sona roho wang, mada. Di kampung kami ada satu orang kaya. Dia punya banyak ternak dan segala. Pokoknya kaya sekali. Lalu kenapa? Di dekatnya ada seorang yang miskin. Lalu apa yang kita bisa buat kepada si miskin itu? Jadi kita harus pintar mendramatisir sedikit, ya, tetapi tidak lari dari konteks, ya. Kenapa rupanya? Itulah persoalan raja. Ketika datang tamunya si orang kaya ini, justru dia ambil dombanya, satu-satunya dombanya si miskin itu. Langsung bayangkan siapa itu? Tangkap hari ini. Begitu kan? Dia udah lalu apa kata si Nathan? Bodoh kamu. Ya, jadi kalau kita berbicara kemarin meditasi itu, coba bayangkan bagaimana wajahnya itu terlalu apun. Halat juga itu si Nathan. Raja, neng roh sona roh pang. Ya, merdosa ho HP ibu ho. Tembak langsung, bukan? Itulah gunanya ilustrasi itu. Oke. Untuk meyakinkan. Kemudian bahan-bahan ilustrasi, ada ilustrasi Alkitab, yaitu peristiwa karakter atau pengajaran yang tertulis dalam Alkitab. Jadi untuk menerangkan sesuatu bisa kita pakai ilustrasi cerita yang ada di Alkitab. Kemudian ada ilustrasi historis tentang sejarah masa lampau dari sebuah bangsa, masyarakat atau marga. Kemudian ilustrasi biografis tentang kehidupan orang terkenal. Saya sangat suka, siapa itu? Nantilah ya. Ilustrasi humor bersifat menyenangkan hati, dapat berupa kartun, cerita lucu, pernyataan yang lucu atau pengalaman yang unik dan lucu. Kemudian ilustrasi ilmiah. Itu tadi yang saya katakan, menjadi bagaimana orang Kristen bisa mampu menjadi terang dunia. Kemudian ilustrasi geografis. Itu pengalaman lintas alam atau piknik. Kemudian ilustrasi puitis atau retoris. Minggu depan saya berbicara membuat ilustrasi tentang footprint, ya. Footprint si Maria Fisbeck, ya. Ya. Kemudian ilustrasi fiksi. Itu kita ambil dari cerita novel atau fiksi. Kemudian ilustrasi seperti musikal, menerangkan keharmonisan pergaulan seperti alat-alat orkestra. Kita ringotu pardonganon sangat enak sekali menerangkan tentang tentang orkestra. Orkestra yang terdiri dari beratus-ratus beragam-ragam alat musik, baik suaranya, baik cara memakainya, baik bentuknya dan segala macam, tetapi dia bisa menciptakan musik yang sangat sangat indah. Di mana letaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Songonima marasing-asing bidu hita. Alaibu hadwa sabui, kita yang beragam-ragam ini bisa menjadi sebuah musik yang indah. Kita ambillah, harus begini ya. Kemudian aturan menggunakan ilustrasi. Ilustrasi itu harus benar, jangan mengatakan sesuatu terjadi pada Anda padahal kenyataannya tidak. Molo karangat tadui tado atong natakarang, kan? Kemudian harus sederhana. Jadi mempermudah pendengar memahami kebenaran yang Anda sampaikan. Jangan menjadi orang semakin bingung dengan ilustrasi karena kita tidak pintar menerangkannya secara sederhana. Kemudian hindari menggunakan
cerita dengan menggunakan kata ganti orang pertama saya. Sedapat-dapatnya janganlah berbicara tentang diri Anda. Kalau kita mau berbicara tentang kita, katakanlah itu seperti orang lain atau ada seseorang, begitu? Jangan katakan saya. Kemudian jangan melanggar kepercayaan yang diberikan orang lain. Anda sebagai pengkhotbah tidak akan dapat dimaafkan bila Anda membeberkan atau membocorkan rahasia yang disampaikan warga jemaat kepada Anda ketika melakukan kunjungan rumah tangga. Ya. Jadi apa yang kita dapat pada waktu kita konseling, jangan. Lain hal kita gunakan sedapat-dapatnya janganlah ya. Langsung saja kita ambil intinya tanpa menggunakan hasil konseling itu. Kemudian hindari juga menggunakan ilustrasi yang dapat memberi kesan bahwa Anda sedang menyanjung-nyanjung seseorang dari kalangan pendengar. Ya, jangan memuji-muji seseorang dengan ilustrasi. Seperti itulah dengan ilustrasi. Lalu kita masuk langsung saja dulu, saya langsung dengan penutup khotbah. Udah lewat namanya? Udah lewat ya? Oke. Penutup khotbah merupakan kesempatan terakhir bagi pengkhotbah dengan jemaat untuk memberi dan membawa ke rumah sebuah kebenaran abadi. Sebuah khotbah tanpa akhir yang baik adalah seperti sebuah tugas yang tidak diselesaikan. Membuat sebuah penutup khotbah yang baik adalah seperti pilot yang mendaratkan pesawat yang membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang tinggi. Bagi bangsa Yunani, penutup pidato merupakan hal penting. Sehingga mereka menyebut penutup pidato sebagai suatu bantingan yang terakhir dalam pergulatan. Ya. Itu pukulan terakhirnya. Ya. Kemudian kita kembali ke halaman 20. Ke halaman 22. Ke halaman 22. Di alinea kedua saya tuliskan, usahakan agar pendengar semakin berminat. Usahakan agar kata terakhir pengkhotbah haruslah kata yang selalu diingat pendengar. Biarkan seruan terakhirmu tersimpan dalam diri pendengar sebagai suatu keheningan yang turun ketika Kristus sendiri datang mendekat. Kata James Stewart dari Skotlandia. Penutup itu bisa berupa ringkasan. Bila tujuan khotbah jelas, maka kita akan mudah membuat penutupnya. Dan bila tujuan khotbah kita jelas, doa kita juga untuk menutup khotbah itu akan jelas. Jadi cucuk do arok kubigi marjamita lacor hubungan ni tangyang nga dohot jamitana. Tidak ada hubungan penutupnya dengan isi khotbahnya. Asal mai tutupi bana songoni. Padahal penutup itu seperti simpul di mana kedua ujung sudah bertemu. Itulah yang mengikat, mempersatukan seluruhnya. Karena itu jangan menyisipkan ide-ide baru dalam penutup. Atau kamu akadongan. Songon nidok ni hata ni debatama do honoko ita baibana gabi matabba musi jamitana apa nunga atong. Kalau bahasa Bataknya atong, orang sudah akan mulai akan bersiap untuk mengistirahatkan diri. Tetapi muncul lagi ide yang baru. Itu dia dope musi. Begitu ya. Mulang nidok imagora tata musena tinutungan. Ya, karena muncul lagi. Jangan. Jadi harus atongnya itulah menjadi klimaksnya. Penutup itu dapat berupa ajakan, dapat berupa himbauan, dapat berupa desakan, ataupun berupa tantangan. Saudara-saudara, sekarang kita diajak. Atau saudara-saudara, hari ini kita ditantang. Begitu ya. Ketiga, penutup dapat berupa pengulangan kata-kata kunci atau ayat mas dari nats Alkitab. Sering juga dengan menutup syair lagu atau buku endek.
bisa juga dengan cerita pendek atau ilustrasi yang menarik. Hamu kadungan lau manutup jami tau upabua maju sada berita, sada cerita. Marpungu ma alat-alat tukang dari seorang tukang ketika dia membangun sebuah altar gereja. Lalu datanglah si meter. Pada malam harinya mereka rapat karena di antara mereka ada persoalan. Datanglah si meter. Saya protes dengan kita semua. Menurut saya ini si Martil ini harus dipecat dari kita. Oh, kenapa? Kerjanya ini hanya ribut, tak tuk, dipukul di sana, dipukul di sana, dipukul saya. Semua orang tidak bisa tidur gara-gara ini. Oke, kata si Palu. Saya mau dipecat. Tapi ini dulu. Siapa itu? Si Tuhil, Arwari. Tuhil. Pahat. Ini si Pahat ini dulu harus duluan dipecat. Kenapa kok saya? Kamu kerjamu hanya menggali lubang. Kau buka di sana lubang, kau buka lalu yang teman-teman yang lain terperosok ke dalam engkau. Oh itu teh. Oke, saya mau. Tetapi sebelum saya ini dulu si Paku ini harus dipecat dulu. Kok saya lagi kata si Paku? Iya, kamu harus dipecat. Mengapa? Lihat dulu. Perkataanmu menyakitkan sekali. Kamu sakiti, kamu tusuk di sana, kamu tusuk di sini. Oh iya. Oke, saya mau juga dipecat. Asalkan ini dulu. Si gargaji ini. Wah, kok saya? Ini si gargaji ini. Di Hutanami Panjaitan dua dong. Ya, Padumuhon Nasirang. Tetapi kau kerjamu adalah menceraikan yang dumu, kan? Lalu datanglah siapa? Oke lah. Sekarang kamulah meter, kamu juga harus dipecat. Kok saya? Saya tadi yang mengusulkan kok saya yang dipecat. Iya, kamu kerjamu kayak kamu kajang anggar jago. Kamu ukur ke sana, kamu ukur ke sana. Kayak kamu aja yang paling benar. Kamu mengukur semua. Lalu tiba-tiba datanglah si tukangnya itu, ya. Lalu mereka dipakai satu persatu. Satu untuk ini, satu untuk, sehingga selesailah langgatan gereja itu. Seperti itulah kita saudara-saudara, kalau kita mau melihat orang lain, maka kita akan terpecah belah. Tetapi mari kita semuanya mau memberikan diri kita yang beragam, beraneka talenta itu ke tangan Tuhan, sang tukang kita, supaya kita digunakan menurut. Itulah guna tahun pemberdayaan tahun ini. Tadi itu kan? Hingga di tahun pemberdayaan ini semua potensi kita digali dan berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan mempergunakan kita satu persatu. Dan semuanya mau menuruti tukang kita, jangan menuruti kita. Amin. Itu kan, gitu. Wah, seumur hidupnya pendengar akan mengingatkan itu. Oke, olah ini maju, silakan. Untuk itu yang pertama Inang Sintua Erisma Borusima Mora, kami persilahkan. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah memendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi atau berubah di dalam kehidupan ini. Kita bisa mendapatkan apa yang kita dambakan atau impikan, namun bisa juga sebaliknya.
Sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan, malah itu terjadi. Kita tahu mengenai Ayub adalah seorang yang demikian saleh, yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup Ayub, segala sesuatu berubah. Bukan sifat baiknya atau kesalehannya, tetapi yang berubah adalah di mana hartanya semua ludes dan secara beruntun anak-anaknya meninggal. Bahkan Ayub pun mengalami penyakit yang luar biasa. Istrinya yang mengomel-ngomel dan menyuruh supaya Ayub meninggalkan saja Tuhan yang selama ini dia imaninya. Hal inilah yang kemudian menjadi pergumulan Ayub, dan dia mempertanyakan kehidupan yang dialaminya kepada Tuhan. Dan pergumulan Ayub dijawab oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menyapa Ayub dan menyatakan ketidaktahuan Ayub akan peranan Allah di dalam segala kejadian. Ia merendahkan Ayub dengan mengungkapkan betapa sedikitnya pemahaman dan pengetahuan manusia tentang Yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan manusia banyak hal-hal yang tidak mampu terjangkau dengan akal. Banyak orang yang mempertanyakan kehidupannya karena apa yang dialami tidak seperti yang dipikirkan. Segala sesuatu adalah kekuasaan Tuhan. Kehidupan kita sebagai manusia ada di dalam kuasanya. Banyak hal yang tidak terpecahkan manusia juga di dalam pergumulan Ayub. Bahkan pergumulan masing-masing kita yang hadir di sini. Pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Seringkali manusia menjawab kehidupan ini dengan pengetahuannya yang sangat terbatas itu. Ketika manusia menembus batasan-batasan kemampuannya, disitulah manusia mulai tinggi hati, congkak, dan tidak lagi mau menaruh kekuatan dan pengharapan kepada penciptanya. Tidak lagi melihat peran Tuhan, hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, sehingga tidak melakukan perintah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup sebagai manusia, sering kali kita terjebak dalam menghakimi Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar, kita sering terburu-buru menilai Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak adil. Bahkan Tuhan itu tidak peduli dengan segala doa-doa yang telah kita panjatkan dan tidak mau menjawabnya. Kita merasa sudah berjerih payah melayani dan hidup taat sesuai firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika itu yang kita alami saat ini, khususnya di masa-masa pandemi yang masih terus harus kita hadapi, masih terus kita jalani, mari kita mau belajar dari Ayub dan memperhatikan bagaimana Tuhan menjawab dan memperlakukan hamba-Nya yang mencoba berbantah dengannya. Semua pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Ayub kiranya juga menyadarkan kita bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah ketika persoalan menimpa hidup kita. Sesungguhnya ketika kita telah mengenal dengan baik siapakah Tuhan yang kita sembah itu, bagaimana kasih dan kuasa-Nya, tentu kita tidak akan lagi bertanya-tanya tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa terjadi, mengapa terjadi, dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan perkara apapun kepada Tuhan, dan tidak ada kewajiban Tuhan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu. Yang harus kita sadari sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, jangan takut menghadapi segala sesuatu yang tak lagi mampu untuk kita kendalikan. Jalani hidup ini dengan iman, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab segala sesuatu di dunia ini ada dalam kuasa Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya pemilik otoritas hidup kita dan alam semesta ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya, selanjutnya kami undang Inang Sintua Borumanurung. Khotbah buat kita malam ini yaitu terambil dari kitab Yeremia 5 ayat 22 sampai 24. Nah, ini adalah renungan untuk seksi perempuan malam ini. Saya baca buat kita semuanya. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut?
sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini kita melihat dari kitab Yeremia, yaitu tentang pemberontakan umat Tuhan di Yehuda. Para nabi-nabi membuat nabi-nabi palsu. Para imam-imam mengajar dengan sewenang-wenang mereka, dan yang lucunya umat Tuhan senang dengan hal itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah nabi besar yang dipilih Tuhan sejak dari kecil, dari rahim ibunya dia sudah terpanggil menjadi nabi. Yeremia memimpin bangsa Tuhan di Yehuda pada waktu itu. Bagaimana kita lihat dari ayat yang 22 sampai 24 tadi. Bangsa itu berontak, melawan, kecewa, meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Yeremia adalah juru bicara Tuhan yang telah ditugaskan untuk memimpin bangsa itu. Tapi hasilnya bagaimana, saudara-saudara? Bangsa itu tidak mendengarkan Nabi Yeremia. Mereka melakukan apa yang sesuka hati mereka. Mereka meninggalkan, tidak peduli apa yang Yeremia sampaikan. Yeremia adalah nabi besar. Bahkan di ayat 21 kita boleh lihat Nabi Yeremia marah besar. Dia mengatakan, apakah kalian tidak punya mata, tapi mata kalian tidak bisa kalian pergunakan untuk melihat? Kalian punya telinga, tapi tidak kalian gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, umat itu meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu berjalan seenaknya. Para nabi-nabi sudah melanggar, bahkan imam-imam juga membuat ajaran yang sesat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia tidak ditinggalkan sama Tuhan. Yeremia tetap dipimpin, dibimbing, dan dikuatkan. Ketika dia memimpin, membawa, memberitakan berita-berita kebenaran, yaitu nubuat, janji-janji yang Tuhan berikan untuk bangsa Yehuda pada waktu itu, semuanya menyakitkan hati Yeremia. Bahkan Yeremia dimusuhi saudaranya, dimusuhi teman-temannya, dimusuhi sama umat-umat, bahkan keluarganya sendiri meninggalkan dia. Yeremia sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak meninggalkannya.
Tuhan tetap memimpin Yeremia untuk menjadi pemimpin, membawa bangsa itu seperti yang Tuhan janjikan, hingga 40 tahun lamanya dia menjadi pemimpin. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus? Bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan? Sejauh mana perkenalan kita terhadap Tuhan? Kita yang di sini dari semua seksi, dari sekolah minggu, dari seksi remaja, kaum ibu, kaum bapak, bahkan sintua, kita terpanggil menjadi pelayan. Kita terpanggil untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Mungkin ada yang kita tidak sadar, kita bukan kemauan kita menjadi sintua, tapi karena dipanggil. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang harus kita renungkan. Khususnya kalau kita lihat sekarang ini, pandemi COVID-19 yang mengganggu kita, membuat kita terbatas, semua tertekan, semua terancam, bahkan dari pekerjaan banyak yang putus pekerjaan. Sebagai pelayan Tuhan, apa yang kita siapkan? Bagaimana? Kemana kita bertanya? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita marah seperti bangsa pilihan Tuhan tadi? Apakah kita meninggalkan pelayanan kita karena kita sudah diputus dari pekerjaan kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemana kita pergi? Apakah kita menghujat Tuhan? Apakah kita putus asa? Atau mendekatkan kita kepada Tuhan? Siapa yang akan mengendalikan kita? Jawabannya di dalam ayat 23 ayat 24. Siapa yang akan mengendalikan kita dengan adanya pandemi Covid yang selalu mengintai kita adalah, baiklah kita takut akan Tuhan. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haruskah Allah menghapuskan semua kebiasaan yang diharapkan Yehuda dan Israel dari Dia? Atau mungkin Allah Bapa memberi bangsa ini untuk berkesempatan lain untuk kembali kepadanya? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah punya cara untuk meyakinkan umatnya, yaitu dengan memberkati atau menahan berkat itu untuk mendapatkan perhatian dari kita. Allah senantiasa berkarya dalam diri kita untuk menyatakan pesan kasih, pengajaran, dorongan, bahkan peringatan. Allah Bapa rindu agar kita belajar menjadi dewasa dalam iman. Karena setiap orang yang percaya dan setia kepadanya akan dilengkapi untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus lahir ke dunia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia juga akan mampu mengendalikan segala persoalan hidup kita. Bahkan pandemi Covid yang masih mengintai di sekeliling kita, yang menakutkan, yang mengancam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, segala ujian, segala cara, segala persoalan boleh Tuhan izinkan untuk menjadikan agar kita selalu dekat kepadanya.
Oleh karena itu saudara-saudara, bersama dengan Tuhan hidup kita akan dipulihkan. Selamat berkarya di ladang Tuhan. Amang, Inang, dan saya juga. Kiranya kita dimampukan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang setia pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Inang Sintua Risma Boru Simamora dan Inang Sintua Boru Manurung yang luar biasa. Kalau saya yang mereview Amang, udah lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ya, bagus. Aladang bu hidup yang mereview pasak matu Amang untuk melanjutkan. Enggak, seperti janji kita minggu kemarin, dari kita dulu. Oh, ya? Iya. Ya, dipersilahkan. Mau lu adong neng langsung masukan. Oke, ya silakan Amang. Terima kasih Amang. Saya sebagai pendengar yang baik, saya lihat tadi, wah sangat bagus sekali. Tidak salah kalau excellent dia bilang tadi ya. Karena apa? Saya lihat itu gerakannya, mimiknya tanpa teks, terus lagi pesannya itu memang ada teguran di situ ya. Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan itu begini, sudah ditegur betul-betul itu memang itu. Tapi ya saya lihat ini hanya waktunya itu agak 11 menit. Itu mungkin barangkali ya 11 menit barangkali itu yang kedua. Kalau yang pertama terlalu singkat malah 5 menit. Padahal ada waktunya kita 7 sampai 8 menit kan itu ketentuan ya Mang ya. Ya. Tapi yang pertama itu saya lihat ini dalam penilaian saya ya, bukannya menggurui ya. Pesannya itu dan pembawaannya itu agak monoton, saya lihat itu. Kalau yang kedua, penekanannya itu dan waktu menekankan kalimat dengan satu dengan yang lain ada interval. Memang karena itu mungkin agak habis waktu sampai 11 ya. Tapi kalau saya bilang itu excellent lah. Ini bagi saya, karena saya orang awam ya. Tapi bagaimanapun nanti itu harus dengan Amang Pendeta yang lebih mengerti barangkali. Ya inilah masukan kita. Saya sangat kagum dengan khotbah ini. Berarti kita ada kemajuan dari hari ke hari. Terima kasih. Mau lihatnya di Amang Sintua. Ya, selamat malam. Saya berbicara di sini sebagai pendengar sebenarnya, bukan mengkritik sebagai seorang yang jago, sebagai seorang yang jago khotbah. Untuk yang pertama tadi, untuk Ito Risma tadi yang di awal, yang saya lihat adalah kurang menyapa jemaat yang mendengar. Jadi pembicaranya itu menceritakan semuanya, tetapi tidak menyapa jemaat. Dan akhirnya keasikan membaca teks yang dibuat. Kalau isinya saya rasa perfect, saya lihat itu. Kalau Inang yang kedua, saya lihat kami sebagai pendengar agak terganggu. Karena apa? Inang selalu ini. Jadi memang mungkin sebagai saran sebelum melakukan pembicaraan atau khotbah harus mencari masker yang sesuai dengan pembicaraan. Karena sering sekali gini-gini kita jadi terganggu. Apalagi kalau kita melihat secara online. Lihat secara online wajah Inang yang kita lihat. Tapi kalau di gereja mungkin gak ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu sering mengucapkan kata-kata saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Itu berulang-ulang. Akhirnya orang mendengar itu bukan sebagai ajakan, tapi untuk mencari napas saja jadinya. Gitu aja Nang, maaf kalau saya mengganggu. Terima kasih masukannya. Tadi saya sebetulnya sudah mewakili apa kata Situa Berry tadi. Memang yang saya bahas yang kedua dulu sangat menarik, komunikatif ya. Tetapi tadi perkataan bolak-balik saudara yang terkasih, terus kemudian cabut-cabut itu kok kayaknya agak terganggu ya. Tadinya udah bagus, kita sudah ada urutan ceritanya bagaimana latar belakang daripada Yeremia menghadapi pergumulan pada masa itu.
bagaimana kerajaan waktu itu saling gontak mengat. Kalau kita lihat dari pelajari Yeremia ya, malah dia pernah mau undur dari pelayanannya di dalam pasal 15 kalau nggak salah ya, ayat 19. Tapi Tuhan mau meneguhkan dia. Jadi sebetulnya udah bagus, cuma tadi ada sedikit tadi itu gangguan. Dan kalau bisa ditambahin dengan ilustrasi kali untuk yang inang nomor 1 ya. Dan juga jangan terlalu melihat. Jadi ini kita ngomong sama siapa gitu. Jadi kalau bisa eye contact seperti yang kita pelajari itu aja sih. Saya bisa ngomong tapi belum tentu saya dalam praktik. Saya memang cerewet, tetapi kalau membawakan seperti ini, Amang bilang kita harus menjadi penyaksi. Dan kita harus mengimani apa yang kita itukan. Itu memang gak gampang ya Amang ya. Saya rasa tadi bagus. Mungkin karena sudah biasa bicara sebagai si tua ya. Itu waktu Allah karena biasa dibilang. Jadi mari kita yang seperti saya yang baru pertama ini menyemangati diri nih. Semangat kita untuk bisa waktu mungkin dan juga kesempatan barangkali supaya kita bisa lancar. Terima kasih untuk kedua ibu-ibu yang begitu menjadi suatu contoh sebagai penyemangat bagi saya. Kalau perempuan juga bisa berkhotbah, tetapi kita bisa lebih lagi meningkatkan diri. Makasih ya, Bang. Oke. Ya. Ini tadi mic saya di. Oh ini. Oke. Ya. Terima kasih untuk Inang Inang Simamora dengan Inang Boru Manurung yang menyampaikan renungan tadi, dan juga dari penanggap yang 3 orang tadi, semuanya luar biasa ya. Inang Risma mengambil teks untuk epistel minggu tanggal 20 ya, dan itu cara berpikir kita, karena saya sudah menulis itu di buku epistel saya. Apa yang Inang sampaikan itulah isinya dengan saya. Hanya itu tadi. Amang apa tadi yang pakai baju batik? Iya. Beri tambah. Jadi perlu ada daya meyakinkan. Itu dengan gerak, dengan gestur dan dengan kata, dengan kalimat dan dengan suara ya. Coba kalau Inang punya buku ini, halaman 61 ayat nomor 9 ya. Halaman 61 nomor 9 di bawah. Pelajari pemenggalan kalimat dengan penekanan suara yang ingin Anda gunakan. Saya pikir tadi apa yang Inang sampaikan itu kalimat per kalimat sangat bagus, tetapi menjadi hampir sama rata semuanya karena dikatakan dengan begitu saja. Padahal kalau Inang penggal itu satu-satu kemudian dengan agak seperti Inang Boru Manurung tadi, kemudian dengan begitu kan? Itu. Jadi ya mungkin ini karena masih baru, jadi penguasaan naskahnya masih kurang ya. Jadi kalau masih baru ya ulanglah terus, kimangalop pape ijaha terus, coba terus ya. Sehingga ini dia sudah ada di sini, walaupun naskah ada di depan kita sampai hari ini, naskah saya tetap ada di depan saya, tetapi saya tidak membacanya semuanya, tetapi saya bisa dan kasih tanda-tanda di mana dia lambat ya. Nak penang 40 tahun Umar Jamita. Jadi sampai sekarang itu khotbah saya itu ada di mana tanda saya berhenti, di mana saya kuat, di mana saya ada tanda-tanda khusus saya. Jadi mulai dari kamu Jamita kunan yang Jamita honok kuari minggu sudi di mas corek-corek putih. Karena ada tanda-tanda untuk itu. Ya, itu untuk memberikan daya penekanan sehingga orang mengambil kalimat itu tidak sama seperti yang lain. Karena itulah dibutuhkan sebenarnya ya, di buku ini ada cara menyampaikan khotbah seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Cara menyusun persiapan menyusun khotbah itu hampir sama pentingnya dengan menyampaikan khotbah itu. Kedua-duanya harus ini. Atsugari padumu ate. Inang Boru Simamora doho Inang Boru Manurungon naking di padumu buti dua cet cukup luar biasa ya. Ya kolaborasi lah dulu. Ya isinya Inang Boru Simamora ini cukup bagus.
Tetapi penguasaan naskahnya dengan penyampaiannya masih harus diperbaiki, terutama dengan pandangan. Ingat, kita berkhotbah adalah untuk pendengar, bukan untuk kita. Jadi harus perhatian kita adalah pendengar. Jadi bukan hanya ketika kita menyusun khotbah, tafsir sosial kita harus memperhatikan pendengar dan pendengar. Songon ahli para ilmu pemasaran madok customer itu teh ya. Lalu setelah customer itu ada disebutkan satisfaction itu kan. Itu harus seperti itulah seharusnya ya. Sehingga harus memang dipudi nih anak tersongon nasi nyuboy nangi putih. Alai dangi bere ngamang ra dipudi doang kau bere ngu sejulu. Alai kok dipudi pe ya. Juga di songoni masih julu tungguti. Padahal inang sebenarnya masih 5 menit. Masih kurang lagi 5 menit sebenarnya. Kalau dengan lebih tenang lagi ya bisa lebih, pasti lebih. Angaboy nak kisong idong nyamang si tohang nak kining. Betul sudah. Wah, ngau jago siapa pandita namin daun namanya. Ya, penutupnya juga cukup bagus. Ilustrasi awalnya juga cukup bagus, langsung ke Holani. Saya memulainya memang memulai khotbah itu dari apa yang terjadi sekarang. Ketika pandemi ini merebak, maka muncul banyak tanya, mengapa Tuhan membiarkan virus ini mematikan manusia, termasuk orang-orang saleh? Itu dari situ saya awali, karena si Ayub itu adalah seorang yang sebenarnya isi dunia naking. Hanya bagaimana menarik minat orang dengan pertanyaan yang tadi. Ya, ay buasa doho akan aburju ikom mate bainon ni, kan? Bainon ni COVID-19 ya. Buasa dakola nakaparjahat. Itulah juga pertanyaan yang muncul di kitab Ayub. Bagaimana Allah disebut adil bila membiarkan orang yang tidak bersalah menderita, dan itulah pergumulan Ayub. Ya, dan lain-lain. Jadi hampir saidi sahadu hita ya kira naung ijahain ang sunnah surati. Ya. Tetapi bagaimana menghubungkan itu dengan nats, itu yang agak kurang smooth dia. Ya, padahal itu hanya dengan satu kalimat. Kebutuhan terbesar kita bukanlah tentang mengapa kita menderita. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah bagaimana pemahaman yang jelas tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi sudah lihat. Jadi dua hal yang berbeda itu disatukan dengan hanya satu kalimat itu. Imana king nahudok, pergantian persneling yang smooth itu. Ya, dan pada waktu itu kita harus mengatakan itu dengan agak tenang, dengan agak lambat, dengan ini. Saudaraku, kebutuhan narumik kok dihita dada mengapa. Pertanyaan bagi kita yang terpenting bukan mengapa. Karena itu sangat sering tidak memberi kita jalan keluar. Mengapa itu akan menambah masalah. Tetapi justru yang paling kita butuhkan adalah siapakah Allah kita. Ketika kita menderita, siapakah Allah bagi kita? Baru dia masuk. Nats ini mengatakan begini bagono. Ya, oke. Sudah? Abu yate itu sudah hita doda. Sehingga nak peibana kalimat, tetapi dia bisa memasukkan topik yang ini ke ini. Oke. Alada orang tarik ngoti sih di nats itu kan tidak ada diceritakan tentang penderitaan Ayub. Tetapi tidak bisa kita berbicara asal dari ayat Ayub lah. Tidak bisa, kita tidak harus berbicara, harus tahu apa yang dialami oleh Ayub. Oke. Inang buru manurung, waduh suaranya dan semangatnya luar biasa. Waduh. Kalau ini di KKR sudah bisa ini. Sudah bisa ini pembicara di KKR ya. Tetapi ya pendahuluannya perlu mungkin semakin disempurnakan lagi supaya lebih menarik. Mulai jamitain aking dohonok kuma.
Ada ungkapan orang Batak mengatakan iddahan ni senipangan hatanido siudoan. Ibu tahu dapatan nah. Ya, iddahan ni senialang hatanido siudoan. Dari siapa kita makan, maka peraturannya itulah yang harus kita turuti, bukan? Apa? Jadi mulo dia mangodau karijo, sian ibana dua umangan. Pato tua haido ibana itu lu aku, bukan? Tidak kan? Ya, seperti itulah. Seperti itulah tuntutan Allah kepada Israel. Di zaman Yeremia, Israel sudah begini-begini. Padahal mereka ada karena Tuhan. Mereka tidak punya apa-apa, budak. Satkosna ido tumago parjulu. Mereka adalah budak dari Mesir, tetapi dibawa ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Dan mereka seperti hanya angkat koper saja menerima yang apa. Tetapi setiba di sana mereka melawan Allah. Mengapa saya katakan harus dari situ? Coba lihat inang itu yang saya katakan, baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya tadi memang agak bingung dengan nats ini. Tetapi setelah saya membaca dengan bahasa Indonesia sehari-hari menjadi jelas. Akulah Tuhan, ayat 22. Mengapa kamu tidak takut kepadaku? Itu kata kuncinya. Akulah Tuhan, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Inang, topiknya masih hampir sama dengan Inang Boru Simamora tadi. Akulah Tuhan, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Audo mangalio komangan, buasa dengan uluamu, hataku itu kan, itu tadi ya. Aku yang memberi kamu makan, seharusnya kamu harus mendengarkan apa yang harus kayak, lalu kita cari tahulah. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Itu yang saya katakan dengan amanat teks. Mengapa Tuhan mengatakan itu kepada mereka? Apa rupanya yang dilakukan oleh Israel pada zaman Yeremia? Sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan Yeremia, tetapi dengan bangsa Israel itu sendiri. Sehingga bukan Yeremia yang harus kita terangkan lebih panjang, tetapi adalah kondisi Israel pada waktu itu. Amar sobba binasida itu gana-ganaan, bukan? Kemudian mereka pergi ke Mesir. Mereka minta bantuan kepada Asyur dan lain-lain dan lain-lain. Padahal Allah yang memberi mereka makan itu tidak lagi mereka takuti. Oke? Lalu yang itu tadi, kata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tak pola pagudakku. Apalagi mulu marhata batak kamu lihat kadongan. Unang lewat mulu adong guruku na julo mado unang lewat 4 kali niyan selama berkhotbah. Jangan lewat dari 4 kali, ya. Oke, kemudian sistematikanya ya. Jadi tabudo isini, tapi sepertinya melompat-lompat. Sebentar di sini aplikasinya, padahal baru di bawah keterangannya, agak melompat-lompat. Saya nggak tahu. Inang menulis ya, Inang baru manurung. Inang tulis semuanya lengkap khotbahnya. Ya. Oh itulah. Jadi dia jadi untuk pemula dan nggak pola pemula. Anggau saya menyarankan selalu tuliskanlah semua khotbahmu, tetapi jangan bacakan itu. Ya, sehingga dengan itu kita bisa mengatur waktu. Kemudian kita bisa mengatur sistematika tadi, personnel linknya itu. Kalau dia mau menanjak masuk di ini itu ya inang boru Simamora tadi. Tidak ada rupanya jalannya terus mulus begitu, bukan? Ya, padahal enaknya naik mobil itu ada kadang-kadang masuk personnel link 3, masuk personnel link 4, kadang personnel link 2 itu kalau menanjak itu enak sekali, bukan? Ya, ayo, itu kan? Ya. Kalau boleh ditulis sehingga kita bisa baca kembali. Apakah sudah? Coba bayangkan ini. Kitalah pendengar pertama dari khotbah kita. Karena itulah untuk pemula, rekam itu sekarang kita sudah punya alatnya yang cukup.
rekam itu termasuk dengan videonya, kemudian putar. Sampai hari ini saya terus memutar khotbah-khotbah saya di YouTube. Sehingga saya tahu apa yang wajah bagaimana, kata yang mana. Seperti untuk minggu depan tadi saya katakan kepada editor, apa ini masih bisa diganti? Karena setelah saya terlampau banyak menggurui. Padahal seharusnya lebih nats untuk hari Minggu itu bisa lebih banyak untuk merenungkan. Ya, itu karena kita mau belajar untuk lebih baik lagi. Oke, penutupnya sudah selamat berkarya. Ada lagi yang lainnya. Padahal seharusnya selamat berkarya itulah penutupnya. Jangan ditambahi lagi sehingga menjadi sona. Adong kupihura topik naik baru narohak kumusenak ini. Oke, ya. Saya pikir itulah sedikit tanggapan untuk kedua ini, dan itu untuk kita semua. Lalu sekarang kita coba masuk dengan slide. Ya, berkhotbah yang pertama ini walaupun tidak langsung dengan topik kita, tetapi mungkin ini sangat penting. Berkhotbahlah dari kedalaman hati. Khotbahmu adalah apa yang kamu imani, seperti yang dikatakan oleh Inang tadi. Itu diungkapkan dari hati yang terdalam. Bila hati berbicara, efeknya sangat kuat menyentuh diri terdalam dari pendengar. Jadi bukan ngai pabua amang preses yang kemarin, atau amang pendeta, bahwa berkhotbah itu bukan hanya menyampaikan kata-kata, sekedar kata-kata, tetapi harus hati kita yang terdalam berbicara dengan hati yang terdalam dari si pendengar. Mereka yang mengesankan banyak orang adalah mereka yang berbicara dengan mantap dan yakin dengan apa yang disampaikannya. Jadi Inang buru manurung, Inang punya potensi yang besar. Hanya kata-katanya itu harus Inang buru Simamora, Inang juga punya potensi besar. Kata-katanya cukup bagus. Sekarang bagaimana membuat dengan mantap, ya. Harus mantap sehingga kita meyakinkan, lu tohodo, lu tohodo muluhlan niku kan. Iya benar, holan niku kan enggak ada efeknya kan. Benar, kan beda kan? Seperti itulah. Berbicara dengan hati bukan dengan kepala. Karena itu jangan pernah takut salah dalam berkhotbah. Lebih baik berkhotbah dengan penuh keyakinan walau ada sedikit kekeliruan. Ya. Yang kedua, teruslah memberi diri dikuasai Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita kemampuan dan kuasa. Hanya Roh Kudus yang mampu menggerakkan hati pendengar untuk menerima yang kita khotbahkan. Billy Graham mengakui bahwa kuasa khotbahnya bukan pada kemampuannya berbicara, tetapi kekuatan doa dari tim doanya. Dan yang ketiga, kelakuan dan kepribadian pengkhotbah. Jadi Eforus Paduahon, Dr. Justin Sihobi, ito ibana jamitahom ma nani haporsiamu nani ulahommu alai ulahom ma nani jamitahom. Ya. Jadi beliau katakan begini, molo duksanga kalau si pengkhotbah itu sudah sempat naik ke mimbar, janganlah dia turun dari sana. Tetapi kalau dia sempat turun ke bawah, jangan lagi naik dia ke sana. Itulah dikatakan kepada pengkhotbah yang tidak menghidupi khotbahnya. Yang khotbahnya berbeda dengan yang dihidupinya. Ya. Pendengar akan turut meyakini dan menerima apa yang kita khotbahkan jika mereka melihat buktinya dalam hidup kita. Jadi hidup pengkhotbah itu menjadi khotbah kita. Kemudian tampillah apa adanya. Be yourself. Unangi tiru-tiru halak. Ala songono margaya-gaya ni perjamita ni halakan naik songoni may bana. Ada amin ini bala let cik tangi boti bana madokon. Ada amin dugi gabi mekel majol mabukan. Kan
Aku nggak songoni HUBG, dia paksakan dia mengatakan meniru gaya orang lain. Kemudian ada juga yang meniru suara orang lain. Pakailah suaramu sendiri, bukan suara orang lain. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah. Hamu kadongan saha porsiau di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus jamita sadario madok anggoidak pola 10 mining habis bersuara nih. Dan khotbahnya tidak akan apa, karena orang jadi sakit kupingnya mendengar. Alai muliro hamu kadongan hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus jamita sadarion madok tuhita asa songono mahita songono ai silina marjamita ini. Dan itu suaranya juga 5 menit lagi akan habis. Ya, seperti pribadi itu lebih penting dari kata-katanya. Oke, itulah hal yang ini. Kemudian kita masuk di halaman 35 buku ini. Saya hanya ambil beberapa hal yang sangat penting saja karena waktu kita agak sempit. Ya, coba slide 27 ya. Khotbah yang baik menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar pendukung ide. Jadi karena itulah pengkhotbah harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah yang mengutusnya. Dan dia harus mengenal Alkitabnya. Ada orang mengatakan pengkhotbah besar selalu adalah orang yang mencintai Alkitabnya. Pengkhotbah yang mendasarkan khotbahnya pada gagasan perikop Alkitab yang agung itu akan tetap hidup dalam ingatan pendengar. Tetapi betapa frustrasinya umat pendengar bila pengkhotbah berbicara tentang berbagai masalah dunia tanpa satu rujukan pun kepada teologi Alkitab. Ya doa umat bigi jamita ni sahala padita na poso dak polau pa buah di dia. Luar biasa dia menerangkan apa yang terjadi di dunia sekarang. Pada waktu itu sedang musim-musim kampanye ya. Dia terangkan semua konstelasi politik ya. Sampai setengah jam saya tunggu luar biasa. Ini pendeta ini wawasannya luar biasa saya pikir. Tetapi sampai akhir dia tidak pernah mengutip satu ayat Alkitab pun dan tidak pernah mengatakan kata Yesus dalam khotbah itu. Jadi itu adalah pidato bukan khotbah. Ingat khotbah itu berpusat pada keselamatan yang dari Kristus. Karena itulah Billy Graham selalu berkata the Bible says, the Bible says. Ya, saya juga sering mendengar khotbahnya siapa itu? GRII. Siapa itu? Stephen Tong ya, Stephen Tong. Dia juga selalu menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Nah, kalau ini napa jutu di bana pa war-wara cepat bungi buhina terus tegang. Gue bilang tiba tegang mabigi kan. Tapi sebenarnya isinya cukup bagus ya. Yang kedua ini yang tadi katakan, yang memproklamirkan Injil Kristus, itulah khotbah yang baik. Menyatakan Tuhan Yesus sudah dan sedang bekerja mengerjakan keselamatan kita dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit. Di dalamnya sudah ada keampunan dosa. Jadi tujuan kita berkhotbah kemarin sudah kita lihat, sudah kita dengar itu, tujuan kita berkhotbah adalah membawa orang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah menyentuh kehidupan pendengar. Hal yang harus selalu diperhatikan yaitu pendengar. Jangan khotbahkan apa yang saudara bisa khotbahkan, tetapi khotbahkanlah yang dibutuhkan pendengar. Karena itulah khotbah saya di sini, khotbah saya di YouTube akan berbeda dalam beberapa hal ketika saya diundang berkhotbah di sini. Itu akan berbeda karena di YouTube itu dia sangat umum, ya. Apalagi mulu tutonga-tongani punga margau muse ipangido mangido honi, majamita honi, saya harus tahu dulu. Saya harus tahu dulu siapa mereka. Sehingga saya benar-benar memperhatikan si pendengar. Itu tadi dalam ilmu pemasaran disebut customer. Ya. Karena itulah tafsir kedua adalah tafsir sosial. Pendengar adalah teks kedua bagi pengkhotbah. Karena itu khotbah bukan hanya mendalam, tetapi harus mendarat. Dia harus kena dengan siapapun
pendengarnya. Karena kalian adalah calon-calon penulis untuk renungan, ya begitu ya. Jadi ketika mempersiapkan khotbah, lihatlah wajah-wajah mereka. Ketika saya masih pendeta resort, baik di Selipi maupun di Kebun Jeruk, apalagi waktu saya masih muda, saya masih ingat betul, saya masih pendeta praktek di HKBP Brastagi. Hari Sabtu pagi atau hari Jumat sore, saya kasih waktu setengah jam duduk di belakang sana. Ketika tidak ada orang, saya duduk di belakang sana. Lalu saya bayangkan siapa yang duduk di sana, siapa yang duduk di sana, siapa yang duduk di sana, dan apa pergumulan mereka. Pergumulan mereka itu saya dapat dari kunjungan rumah tangga atau dari percakapan pribadi dengan mereka, sehingga saya tahu apa pergumulan mereka. Karena itulah sebenarnya khotbah yang sangat kaya itu adalah hasil dari konseling, dari hasil dari percakapan pribadi kita dengan Huasni Huria yang adalah pendengar khotbah kita. Itu kesulitan saya sekarang itu kesulitan mungkin teman-teman yang melayani di YouTube sekarang. Saya pasti lebih mudah pendeta Sitanggang berkhotbah ketimbang saya, karena beliau jelas siapa pasarnya, siapa customernya, siapa pendengarnya. Saya mengambang sekali. Saya tidak tahu siapa pendengar saya karena dia ada di dunia maya. Tapi harus mendarat. Karena itu saya ambil yang umum-umum saja. Kemudian yang khotbah yang baik itu meyakinkan pendengar bahwa Tuhan benar-benar peduli. Itu kehebatan dari kedua pengkhotbah kita tadi. Anggo soali pitor masuk guna sida, betul-betul lo bui dia ketok nasida hita. Adong go Tuhan ya, apalagi inang boru Simamora ini tadi ya, bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Palanido nakisadanai pertanyaannya. Bila ada di dekatmu yang bisa melakukan segala sesuatu kepadamu, sementara di sana ada sesuatu yang sama sekali tidak bisa dan tidak mau memberikan apa-apa kepadamu. Sekarang saudaraku, kepada siapakah Anda pertaruhkan hidupmu? Bukankah sesuatu yang tolol? Bukankah sesuatu yang tolol kalau kita mempertaruhkan hidup kita di sini? Tetapi bukankah sangat bijak bila kita mempertaruhkan hidup kita di sini? Tak kuelusikan? Itulah renungan. Tetapi kena dia. Itu isi do pasahato mengulumi tu debatasi pauto-auto itu manang na debata yang bisa yang mengatakan kepada air itu jangan sampai ya begitu ya. Jadi meyakinkan Allah peduli itu footprint itu ya. Hai puasa kalau dua ahai. Mengapa hanya dua jejak kaki itu? Padahal dulu waktu saya tenang-tenang 4 jejak kakiku dengan jejak kakimu Tuhan. Tetapi kenapa saya menderita jejak kaki itu cuma 2 dan itu adalah jejak kakiku. Tetapi apa kata Tuhan? Kawan, jejak kaki yang 2 itu bukanlah jejak kakimu, tetapi jejak kakiku. Di mana jejak kakimu? Aku sedang menggendongmu. Karena itulah jejak kaki itu hanya 2. Begitu. Itu menambah daya meyakinkannya lagi. Membutuhkan kepekaan pengkhotbah akan situasi dan kebutuhan jemaat, itu yang saya katakan. Kemudian sistematis dan mudah dimengerti. Harus runtut, mengalir, memiliki klimaks. Jangan sampai anti klimaks. Ya. Songon nakning parmasuk ni ahruare. Personaling. Melibatkan imajinasi pendengar. Jadi benar, ya bukan? Jadi dengan perkataan iya bukan? Jadi mereka sudah jawab dia iya tohode. Hamu kadongan. Out sugari. Ini khotbah untuk hari Minggu. Ada seorang menantu yang pulang dari luar negeri membawa sebuah tas yang mahal, yang puluhan juta rupiah untuk dia hadiahkan kepada mertuanya. Tetapi kemudian setelah beberapa minggu dia datang ke rumah mertuanya. Lalu dia lihat tas itu ada di dekat kompor di dapur. Seperti barang yang tidak berharga. Mulohita songonyak kainang. Ahamadohonomu.
Kan apitor ya lusiamu jabu, kalian sudah langsung menjawab di hatimu kan? Kalau kalian seperti itu, apa yang akan kalian katakan? Mungkin kalian pasti akan katakan, matau tuleom mai, sayang mai, begitu bukan? Jadi itu melibatkan dengan kalimat-kalimat seperti itu kita melibatkan imajinasi dan emosi si pendengar. Memang si matua nalo di ngaitorin nau ni nasadaan. Burjuni parumain nai puang nau ni nasadaan bukan? Tapi mereka sudah ikut terlibat walaupun tidak langsung. Jadi itu pemilihan kata-kata. Ya. Dak pola terasa hian, tapi pemilihan kata-kata itu membuat imajinasi ruas huria itu ini. Itu membuat hubungan kita selama berkhotbah itu tetap terikat dengan si pendengar. Dan karena itulah maka kuping mereka akan tetap ke kita. Oke. Kemudian bahaslah masalah yang akrab. Kemudian dikatakan bicaralah kepada orang tentang diri mereka dan mereka akan memperhatikan Anda. Jadikan pendengar merasa diri mereka sebagai bahagian dari khotbah itu. Lalu khotbah itu mereka rasakan ke saya, bukan ke sana, tetapi ke sayanya si pendengar itu. Dan buatlah mereka untuk merenungkannya. Baru disampaikan dengan cara komunikasi yang baik, tata bahasa yang benar, bahasa yang sederhana, kalimat pendek dan teratur, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan akrab dengan telinga pendengar. Hina julu memble inakan. Jadi ikirim anak nama hepek tu makna di huta. Maaf makna setabi majo ba lagi memble indaka. Alauti ikirim kan makna julu hadong ko katai kan. Dungi Roma makna di huta ileo ma apa hamulateo tuhuria hamulateon sian opus ya donang ala memble anak konda di Jakarta. Ya, ima ala mamakke hata naso isang kau makna iri tu si ya isang kanak iri tu si makna hata memble bukan di sutuk songoni hita rupani tapadok kata pedang ya tu si ya bahasa yang terlampau tinggi ya. Apalagi dengan sekarang apa namanya bahasanya anak muda noeng ngagula sunya tusan teh ya OTW inna. Hati-hati menggunakan bahasa jargon dan tabu. Ya. Ada jargon yang bagi kita bagus tapi bagi orang lain tidak bagus. Udah maju ya tiki masa ni ni HKBP bukan? Kan? Jemulu di kelompok nina saya datang idokon ibana SSA hita SSAon inna ibana anggota buru kan? Dohot halakam mujuan inna kan? Taburi mulu di kelompok maun. Ale mulu marjamita utu baribadu kosidung nama saya. Hamu kamu joy mulu niku udah sakit hati bukan? Apa ala nok somal ni hupakin ajulo. Ya katakanlah seperti itu. Hati-hati. Saya pada waktu saya masih pendeta muda di Brastagi, marjamita disuruh tu tongging. Lalu, nah semangat aku tunggu marjamita. Kamu akan tua-tua nami. Saya mau sudokon. Kamu akan tua-tua nami karena rasa hormat saya. Anggo dituba, tabudo tok kata tua-tua nami bukan? Tapi saya lihat semua orang begini. Aina sutabudu jamita kinna rohaku. Padahal saya udah persiapkan dengan bagus dan semangat sekali. Tapi semua orang begini. Lalu saya tanya kepada sintua yang membawa saya. Aina buharu nakin jamita kiamang na sutabudu. Daw ngamang ama audo na salah inay bana. Kenapa? Tak kupabuo tuhamu ada bahasa tabu di daerah ini. Di daerah Sipitu Huta, Silimakuta Sipitu Huta, kata natua-tua itu sangat kasar sekali, sangat tabu sekali. Sama dengan di Tapanuli Selatan dengan kata pidung sabtabi. Ya, ikopakedo kata unggas. Ya sama, kalau di Toba kata pidung itu biasa ya. Alai kalau di Tapanuli Selatan, bursiko itu bukan? Seperti itulah kita mengatakan natua. Oleh karena itu natua tuban watoru hata haporsiaun tidak boleh dikatakan di
Doh natumangihon, mertua ma akan natumangiho kata ni, tidak boleh. Harus mertua ma nama nangihon. Jikalau ada saya dengar para agenda mengatakan mertua ma nama nangihon, itu terhusuk kude. Nasihat silalahi nabula goho. Apa pasti kutanai siap daerah sepitu kuta begitu ya. Seperti itulah. Ada kata-kata jargon atau kata-kata tabu yang harus ini. Oke. Lalu kita harus didukung. Apa yang kita ucapkan didukung oleh dan lebih banyak ya inhalak. Bahasa yang paling original adalah bahasa tubuh. Bukan kata-kata. Ya. Alanina julu tikidoho tau tim laho rekrutmen para pendeta, para pelayan penuh waktu. Yang saya banyak dengar bukan apa yang dia katakan, tetapi bagaimana ekspresinya mengatakan itu. Ya, karena itulah bahasa yang sangat ini. Dan apanya? Tak kuruk menangah kan? Alai kalau ni karena mula bukan betul. Itulah. Soalnya macam mang langsung ngalewat tidak tikian. Berjuhian doang moderator odang ulu mana gorawa, apa ngalewat tian. Jadi cukuplah, nggak ada tanya, nggak usah pakai tanya jawab lagi ya. Waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih untuk Amang Pendeta. Tepuk tangan dulu sekali untuk Amang Pendeta kita. Ada saya bisa pukulan terakhirnya. Boleh. Maaf ya. Ya. Amang Inang. Ya, Amang Inang, kita sudah dua sesi mulai minggu yang lalu dengan hari ini. Memang tidak begitu mudah. Sebenarnya di STT itu sampai 4 semester kami harus belajar berkhotbah. Dan di waktu pendeta Bintang Siregar menerima tohonan, mereka bisa sampai berhari-hari harus dibekali supaya bisa berkhotbah. Padahal di STT mereka sudah berkhotbah. Ya, maksud saya tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Pasti bisa. Dan seperti yang dikatakan Amang Sitohang dan Amang tadi, sebenarnya kita lihat bibitnya sudah mulai muncul. Saya hanya usulkan begini. Kalau Amang terus mau menjadi pengkhotbah yang lebih baik, teruslah membuat khotbah. Walaupun tidak dikhotbahkan, tuliskan, dan kalau ada waktumu, khotbahkan di rumahmu dan rekam. Ya, agak tahu binaing bukan? Kemudian putar. Ya, itu membuat kita semakin punya tanda kutip jam terbang, semakin biasa, dan kita semakin belajar. Kita tahu di mana kelemahannya, di mana kehebatannya, sehingga semakin hari khotbah itu semakin ini. Yang kedua, karena saya tahu ini adalah cikal bakal untuk tumbuh bersama, kata Amang Pendeta. Di tumbuh bersama itu kita belajar Alkitab lebih dalam, tetapi bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk ini, untuk pengisian rohani kita. Itu modal yang sangat dibutuhkan untuk berkhotbah. Lalu yang ketiga, saya dengar bahwa ini juga tim ini akan menjadi cikal bakal penyusun renungannya. Tuliskanlah renunganmu untuk sekian menit. Jadi apa yang kita lakukan 2 kali pertemuan ini dengan 7 menit, cobalah dengan konsisten melakukan itu, konsisten. Kalau kita sudah katakan 7 menit, 7 menit. 8 menit, 8 menit. Ya. Saya terpaksa minta maaf tadi pagi ke tim rekaman saya, karena khotbah saya untuk hari Minggu lebih panjang dari biasanya. Lebih dari 22 menit sampai 24 menit. Saya katakan maaf. Saya sedikit lost control. Sehingga saya tahu bahwa waktu itu ada keadaan yang ini, sehingga speed saya lebih
lebih rendah sehingga waktunya sampai tambah 2 menit. Kita harus kalau katakan konsisten 7 menit, dan itu dimulai dilatih dan dilatih. Yang berikut, dan bui sudi hupatorang sian nabukon. Tetapi masih banyak lagi hal seharusnya yang perlu kita tahui, dan saya sudah tuliskan di buku ini. Diulang-ulanglah mana yang perlu lagi, mana yang perlu lagi. Sekali lagi, maaf kalau saya tidak bisa memenuhi harapan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu paling sedikit ada sebuah munas ya nih. Ya paling sedikit ada ya yang bisa kalian ambil dari situ. Akan kurang lebih masih maaf kita teh. Ya. Saya masih bila ada SMS atau telepon saya terbuka. Jadi salnai paditanami walate godang di panitia dohot di sudehita. Moda tema. Ya, terakhir ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Abang Sitanggang sehubungan dengan pertemuan kita berikutnya. Kami persilahkan, Abang. Pertama, mulai di Bapak guru besar tak. Jadi kita tersanjung dan merasa terhormat dengan kesediaan Amang untuk bergabung dengan kita memberikan pembekalan untuk dan atas nama gereja resort ini. Kami dan para pendeta dan jajaran menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan kami mohon dimaafkan apabila ada penyambutan atau pencakonot Tuhamu yang kurang baik. Mohon dimaafkan, tidak ada kesengajaan. Selanjutnya Tua Kadongan, karena besok kita akan minggu depan kita akan praktek. Nanti nats akan disampaikan melalui WA kita. Cuman ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Kita mulai satu ayat aja, semua sama natsnya, tapi kelompok dibagi. Kami ada 5 nanti akan mendengar dan kita akan diskusi. Itu terkait dengan itu yang mungkin tadi sudah disampaikan dengan baik. Hanya harus kita ingat bahwa dalam menyampaikan khotbah juga kita terbiasalah memberikan yang segar. Karena apa? Ada banyak renungan-renungan yang kita dengar, ada banyak renungan-renungan yang ditulis dan kita baca. Rasanya karena situak kuduhamu manang Jumatu, mungkin saya bisa mendengar, menduga, oh ketika kita mengucapkan ini kayaknya bukan Lumban Raja ini, gitu. Waktu saya mengajar sintua-sintua juga yang praktik, ketika saya sampaikan pelajaran khotbah begini, kayaknya kamu nggak ada di khotbahmu itu, saya bilang. Jadi terbiasa kita nanti, karena apa? Sekarang kita ini kan banyak yang online. Ketika kita online, kita bacakan renungan kita, tahu-tahu renungan orang lain. Nah, itu akan menyebabkan yang menyiarkan juga atau konten kita juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang melakukan yang tidak baik. Ya, plagiat. Jadi itu poinnya. Tulislah sendiri, ulang-ulang, natsnya ulang-ulang, baca. Kalau kami mau khotbah hari Minggu, Senin kita udah buka-buka itu. Jadi sampai Sabtu malam kita udah sampaikan. Jadi harapan kami seperti itu. Nanti akan dibentuk menjadi 5 kelompok, dan kelompok ini menjadi cikal bakal kelompok tumbuh bersama. Nanti di pertemuan akhir kita akan ambil kesepakatan kelompok KTB ini sekali berapa lama kita bertemu. Supaya ini tidak berakhir begitu saja, karena memang tuayan sudah menguning. Siapakah yang akan menjadi penuainya? Tentu itu ada jawabannya, itu akan ada pada kita masing-masing. Jadi selamat untuk kita, berbahagialah kesempatan ini pada saat kita masih hidup, kita mendapatkannya. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Apalagi kita dilatih oleh trainer-trainer yang kelas wahid lah, papan wahid. Bukan hanya di HKBP, di Indonesia ini, bahkan di mancanegara. Jadi ini harus dihargai dengan baik ya. Akamang ngakai nangda. Jadi selamat bertemu di hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Dan juga tentu nanti ujungnya pertemuan ini saya sampaikan kepada Dewan, juga kepada Amang. Kami undang mewakili jemaat Ito Tina mau memberikan ucapan terima kasih mewakili peserta. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Amang Pendeta Resort bahwa minggu depan kita masuk praktek. Bahannya adalah Yohanes 10 ayat 1 sampai 12. Yohanes 10 ayat 1 sampai 12. Kita nanti ada 5 grup, kurang 5 kelompok, kurang lebih 10 orang. 10 orang, nanti teknisnya kita hitung waktunya, apakah satu sesi, satu hari itu bisa berapa kelompok, kita akan hitung dulu. Tapi yang jelas kita coba dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 12, durasinya sama seperti yang teman-teman kita udah lakukan di 2 minggu ini, 7 maksimal 8 menit. 7 maksimal 8 menit. Jadi itu aja, kita akan tutup acara ini. Mungkin Amang Pendeta STP bisa menutup. Kita foto bersama ke depan seperti biasa dan ada konsumsi juga makanan untuk kita nikmati bersama-sama. Baik, Amang dan Ina, kita ke depan untuk foto bersama. Bapa di sorga, Bapa yang maha kasih, namamu dimuliakan karena Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah yang menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bila Engkau masih mau berkenan memakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan terima kasih bila Tuhan memberi kami waktu ini, kesempatan ini untuk membekali diri sehingga kami semakin dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, baik melalui khotbah di punguan-punguan atau membuat renungan di Huriamu HKBP Kebayoran Baru ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan melalui pemberdayaan ini beberapa minggu ini, tetapi semuanya itu akan sia-sia bila bukan Roh Kudus-Mu yang memeteraikan semuanya itu di dalam hati kami, dan bila Roh Kudus-Mu tidak menggelorakan hati kami untuk semakin memperbaiki diri, untuk terus-menerus belajar, berlatih, dan berlatih, sehingga kami menjadi pemberita-pemberita yang handal, pemberita-pemberita yang bisa meyakinkan orang akan keselamatan yang telah ada di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, berikan kami tetap Roh Kudus-Mu, berikan kami hati yang terus berkobar-kobar. Jangan biarkan pembinaan ini berakhir di sini, tetapi biarlah ini awal untuk sebuah karya yang lebih besar lagi. Karena tuaian sudah menguning, tetapi penuai masih sangat sedikit. Bila Tuhan berkenan, pakai kami Tuhan menjadi penuai-penuai, walaupun dalam seluruh keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh jerih payah dari panitia yang menyelenggarakan. Biarlah berkat-berkat-Mu tetap melimpah atas mereka. Biarlah gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru ini di tahun pemberdayaan ini mampu memberdayakan potensi-potensi lain yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat ini, sehingga HKBP Kebayoran Baru ini menjadi sebuah arak-arakan yang besar yang menggunakan seluruh potensi-potensi yang ada untuk menjadi pekerja-pekerja untuk perluasan kerajaan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, Inang Pendeta yang Tuhan tugaskan untuk melayani di sini.
Berkati seluruh parhalado juga. Berkati seluruh ketua-ketua dewan dan ketua-ketua seksi. Berkati seluruh orang-orang yang mau memberikan hati, memberikan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami akan menerima makanan dan minuman. Juga dari anugerah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas makanan dan minuman. Sehingga kami memperoleh kekuatan baru, kesegaran baru, dan sukacita yang baru. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang mempersiapkan itu bagi kami. Dan kami mohon Tuhan juga menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang sulit mendapatkan makanan malam hari ini, terutama mereka yang dalam pengungsian karena bencana alam. Juga teman-teman kami yang harus isolasi mandiri karena COVID. Mereka juga Tuhan sediakan makanan bagi mereka. Dan ketika kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon perlindungan-Mu, biarlah kami bernaung di bawah sayap-Mu saja. Sehingga hidup kami tetap tenang, perjalanan kami mulus, karena Engkau berjalan mendahului kami. Hapuskan segala kekurangan kami selama kegiatan ini Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Besarlah Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas Madihita.